ya. Di Yogi dari atlet e-sport ya. Ya mau jadi apa? Entrepreneur ya. Wira swastawan. Ya, kita punya cita-cita semua. Kalian ada yang mau jadi polisi, polwan, TNI, ada yang mau jadi pedagang, pengusaha, ada yang mau jadi apa lagi? Dokter, ya macam-macam. Nah, kalau kita mau menggapai cita-cita kita, diajarin nih dalam kitab kita. Ittakhidil laila jamalan. Jadikan malam itu sebagai kendaraan. Di malam hari itu kalian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya cita-cita kalian dikabulin, ya. Jangan malah tidur. Falyattakhidh lailahu ya fi darjiha jamalan, ya. Qala al-musannifu, dan telah berkata Tuan Musannif, qadit tafaqadi nazama fi hadzal ma'na. Maka sesungguhnya telah sepakat diriku dengan nazoman yang kemarin, syair yang kemarin saya baca, ya, dengan nazoman yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi sepakat Tuan Musannif. Lalu pengarang kitab kita ini bilang, man syaa, barang siapa yang memiliki keinginan an yahtawiya amaluhu jumalan, ya, bahwa dia punya keinginan seluruh cita-citanya, seluruh keinginannya jumalan tercapai, falyattakhidh lailahu, maka hendaklah ia menjadikan malamnya fi darkiha jamala, sebagai tunggangan. Jadi sama. Jadi kalau kalian punya cita-cita, kalau kalian punya keinginan, jadiin malam hari sebagai kendaraan kita untuk mencapai cita-cita. Ngapain maksudnya? Apakah malam kita naikin? Bukan, malam kita minta kepada Allah untuk cita-cita kita. Yang mau jadi dokter, ya Allah, apa pengen jadi dokter, ya. Apa nih? Pengen jadi dokter. Kan biayanya gede. Iya. Ongkosnya gede jadi dokter. Daftar kuliahnya, prakteknya mahal, ya. Nah, kita minta kepada Allah yang Maha Kaya, gitu. Karena buat Allah itu mudah. Ya, gak ada yang mahal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya. Paham? Paham gak? Berarti lanjutnya nih, syairnya nih. Iqlil ta'amaka, sedikitkan makanmu, kai tahzabihi syahran, agar supaya kau mampu begadang di waktu malam. Jadi kalau mau menuntut ilmu, ini kan dalam hal ini kan kita lagi ngebahas tentang menuntut ilmu agama gitu ya. Maka kalau kau mau ilmu agamanya cepat bisa, makannya jangan banyak-banyak. Kalau kau cita-citanya mau tercapai, jangan banyak-banyak makan. Kenapa? Karena di malam harinya nanti ngantuk. Kalau ngantuk tidur, udah gak bakal bangun di malam hari. Paham? Dikitin makannya biar malamnya bisa terjaga. Kenapa? Nanti malam bangun, sholat malam, lalu mutola'ah, belajar diulang-ulang, ya. Pelajaran yang sudah kalian pelajari diulang-ulang lagi. Iqlil ta'amaka, ya, kaitah zabihi syahwat in syi'ta ya sahibi, apabila kau memiliki keinginan ya sahibi, wahai sahabatku, anta blughal kamala, bahwa kau akan menguasai suatu kesempurnaan. Jadi kalau mau belajarnya sempurna, kalau mau cita-citanya sempurna, maka ya makannya dikit, malam hari bangun, ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Udah ini Ainun sini. Bani ngapain sih? Itu apa sih? Udah nanti. Ya, nanti lagi. Wakila, dan dikatakan man ashara nafsuhu bil laili, barang siapa yang tidur ya dirinya bil laili, ya, man ashara, barang siapa yang terjaga, atau barang siapa yang malam harinya kagak tidur, ya,
Billaili, di malam hari itu, faqad faraha qalbuhu bin nahari, maka sesungguhnya bergembira hatinya di siang harinya. Bukannya begadang kagak ada juntrungannya gitu. Begadang, kopi, minum, apa namanya itu, minum kopi, ngerokok, terus apalagi yang anak remaja nih. Iya, alhamdulillah apalagi tawuran. Paginya bahagia gak? Ya, yang ngomong bahagia berarti sudah membohongi hati nuraninya sendiri. Coba kalian ini dah, kalian renungi. Malam misalkan begadang ngobrol ngantuk kagak ada yang manfaatnya gitu ya. Begadang ngobrol doang atau nonton bola misalkan hampir tawuran misalkan. Pagi-pagi itu nggak ada kebahagiaan. Ya kalian renungin. Tapi beda kalau kalian malam harinya tuh bangun ibadah lalu belajar gitu. Pagi-pagi pasti senang. Alhamdulillah malam udah ibadah, udah belajar, udah ngulang-ngulang pelajaran ya kemarin. Itu pasti beda. Nggak percaya? Buktiin masing-masing biar pada percaya. Paham? Ya, jangan pada nggak percaya. Kalian buktiin sendiri. Berarti sini. Wala budda. Sini perhatikan. Wala budda, harus li thalibil ilmi, bagi orang yang nuntut ilmu. Kalian nih semua di sini para penuntut ilmu. Ya la budda, harus li thalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, minal muwazabati, dia tekun teratur ya ala darsi, dalam belajarnya. Sini berarti dalam kitab kita disebutin bagi orang yang menuntut ilmu itu dianjurkan tekun dan teratur menuntut ilmunya. Saya sudah pernah bahas di sini. Jangan tar ngaji, tar enggak, sebulan libur, tiba-tiba nongol, baru nongol 1 hari, besok nggak ada lagi. Nah itu bakalan gagal. Paham nggak nih? Paham ya? Mendingan gini, kalian terbata-bata, kalian susah banget ngartinya. Tapi kalian terus menerus ya rajin, itu insya Allah akan cepat bisa dibandingin sama orang yang dia pemahamannya cepat tapi ngajinya bolong-bolong, tar ngaji ya buktiin aja sendiri ya. Lalu dia harus teratur dalam belajarnya dan mengulang-ulang wa tikrari fi awwalil laili, dan dia mengulang-ulang pelajarannya fi awwalil laili, pada awal malam. Awal malam itu kapan? Awal malam maghrib. Awal malam itu habis isya, pas masuk waktu isya. Isya itu artinya waktu malam. Maka ada ya, kalau Aisyah makan malam, Aisyah tuh waktu isya, sholat isya gitu ya. Jadi malam itu dimulai ketika kalian masuk waktu isya atau sholat isya. Di sini belakang perempuan masih semua aja pada ngobrol dengan kopi waktu isya tuh ya. Jadi ini watikrari, dan ulang-ulang pelajaran yang telah kalian pelajari fi awalil lail, pada awal malam, wa akhirihi, dan akhir malam. Jadi waktu yang bagus tuh awal malam sama di akhir malam. Awal malam setelah sholat isya dan menjelang sholat subuh ya, pelajarin tuh pelajaran kalian. Maka kalian yang belajar di sekolah misalkan malam ngantuk nih, habis isya gua ngantuk, maka ngerjain PR-nya tuh sebelum subuh gitu. Ulang-ulang pelajaran, yang hafalannya diulang-ulang di waktu-waktu tersebut ya. Fa innas nih, perhatiin semua. Jadi ngapain sih orang ngopein kulit diliatin gitu? Ntar aja kan kalian punya kaki kan? Punya kaki, nah ntar di rumah ngopein sendiri, gak usah kaki orang diliatin kan sih, kecuali beda gitu, orang sama kalau punya kaki. Nah berarti ini fa innama bainal isya'i, maka sesungguhnya di antara waktu isya wa waktu syahri, dan waktu sahur, waktu mubarakun, adalah waktu yang penuh dengan keberkahan.
Tadi makanya saya bilang tuh, jangan takut sama waktu malam. Jangan takut sama waktu malam. Kenapa? Karena di antara Isya, waktu malam dan waktu sahur, ya, waktu sahur itu waktu mubarakul, waktu yang penuh berkah. Jadi jangan takut. Sono sholat, apa takut? Ada jin, ada setan, genderuwo, tuyul, ya, kuntilanak. Nggak ada, ya. Karena waktu mubarakun, apalagi malam ini, ya, di malam Jumat, ya, waktu yang penuh dengan keberkahan. Maka jangan takut keluar dari rumah ngaji, ya. Keluar dari rumah minta izin, "Ma, Pak, saya mau ngaji di mushola Baitul Muttaqin, ya. Saya mau ngaji. Kenapa? Malam ini penuh dengan keberkahan." Gitu, paham? Ya. Berarti dikit lagi, ya talibal ilmi, wahai para penuntut ilmu. Udah, itu di sini. Berarti, ya talibal ilmi, wahai para penuntut ilmu, basyiril wara, hiasilah dirimu dengan sifat wara. Wara itu apa wara? Wara itu adalah iffah, pengendalian diri. Ya. Artinya apa? Menjaga diri dari hal-hal haram, menjaga diri dari makanan-makanan haram, ya. Bahkan ada yang mendefinisikan warong itu adalah tarkus syubhat, meninggalkan perbuatan syubhat, meninggalkan makanan-makanan syubhat, atau meninggalkan sesuatu yang syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah sesuatu yang samar antara halal dan haram. Ya, halal apa haram? Halal apa haram? Nah, orang yang warok, orang yang dengerin, sini, perempuan sini, ngapain sih? Orang yang warok itu gini, paham ini? Orang yang warok itu dia nggak bakalan makan yang haram. Kenapa? Karena yang nggak jelas aja dia nggak bakal mau. Paham nih? Jangankan yang haram, yang nggak jelas aja dia nggak bakal mau. Nah, kalian yang penuntut ilmu nih, kita semua orang-orang yang menuntut ilmu, orang sebagai santri harus punya sifat warok. Ya, jangankan yang haram, yang nggak jelas jangan dimakan. Yang nggak jelas jangan dilakuin. Hukumnya nggak jelas, jangan dikerjain. Paham nggak? Ya. Jangan kita makan makanan syubhat. Ya, ini halal haram nih. Nggak tahu dah nih halal apa haram, dengan tinggalin. Apalagi yang haram tinggalin. Kalau kalian belajar dan kalian makan makanan haram, itu susah masuknya. Ya, kalau kalian ngaji, gua ngaji nggak bisa jadi gara-gara makan makanan haram. Haram tuh bisa haram karena zatnya, bisa haram karena sebabnya. Makanannya halal nih, misalkan apa? Ayam goreng, tapi ayam gorengnya kalian boleh nyolong. Nah, dia makanannya halal, tapi sebabnya adalah haram, maka dia haram buat dimakan, nggak boleh. Nah, kalian sebagai seorang penuntut ilmu makan makanan haram, maka ngajinya nanti bobel, nggak bisa. Ya, makanan teman kayak waktu itu lagi latihan bengsi, ada yang main makan aja tuh punyanya Aisyah. Wow. Ya. Amin itu mana makan. Nah, siapa? Tidak mau saya sebutin siapa. Jangan dimakan. Nih, itu nggak boleh dimakan tanpa seizin yang punya, itu haram. Paham nggak? Maka kalau kalian mau makan, ada makanan ditanya, lu punya siapa nih? Punya Nai, tanya Nai, boleh nggak saya minta Nai? Kata Nai boleh. Kata Nai nggak boleh, jangan sekali-kali dimakan. Kalau kalian makan, makanan jadi haram, hukumnya haram. Kalau dimakan haram, nanti ngajinya susah, bebel. Ya, paham? Ya, Farid. Wajan bin naum, dan jauhkan tidur, wahdari syibah, dan hati-hatilah dengan kekenyangan. Jadi kalau makan nggak boleh kenyang-kenyang, ya.
Kalau Nabi Muhammad itu ngajarin kita, Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengajarkan lambung kita dibagi 3. Sepertiga buat makanan berat, nasi, toprak, gado-gado, soto mie, gitu ya. Sepertiga buat makanan berat, sepertiga buat minum, buat air, sepertiga lagi buat napas. Jadi jangan sampai kalian makan, minumnya nggak muat. Atau jangan makan, minum muat, tapi nggak bisa napas. Yang kita kenal dengan kebegahan. Aduh, begawat gua. Ngos-ngosan. Gitu ya, paham nih? Ya, tadi terakhir. Dawim ala darsi. Dawamkan. Ya, biasakan. Istiqomahkan diri kalian itu ala darsi dalam belajar. Berarti biasain diri kalian belajar ngaji, Iqra, Al-Quran. Udah belajar Iqra, udah belajar Quran, tajwidnya pelajarin ya. Tajwidnya belum bisa, pelajarin. Kalau tajwidnya nanti udah bisa, jangan berhenti. Ngapain sih? Ini Pak. Geser. Ambil sana. Geser gitu. Kamu belakang. Ya, biasain diri kita dalam suatu proses belajar ya, dalam suatu proses belajar. Biasain, ngaji lagi, belajar lagi, jangan pernah bosan sama belajar ya, karena orang pinter nanti akan Allah angkat derajatnya ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Belajar lagi, gua belajar mulu sih, teman gua main mulu, biarin aja, nanti kalian akan merasakan ketika kalian dewasa ya, yang belajar mulu sama yang main mulu nanti akan berbeda. Paham? Dawim ala darsi, biasakan, dawamkan diri kalian dalam belajar. La tufariquhu, jangan pernah ditinggalin. Jangan pernah ninggalin belajar. Ini kerja. Jangan pernah ninggalin belajar ya. Semua sekolah, ngaji di majelis taklim dan dimanapun. Jangan pernah ninggalin majelis taklim. Nih, kalian ngaji majelis taklim, kalian ngaji di sini seminggu sekali. Jangan sampai nggak hadir, kecuali sakitnya parah. Kalau cuma panu doang mah jalan ya. Panu, kudis, kurang, itu mah jalan lah ya. Paham nggak? Yang ngaji seminggu sekali, libur mulu lagi. Gitu. Kapan mau bisanya? Kapan mau paham soal agama Islam? Pada ilmu bidarsi, karena ilmu itu ya, karena ilmu bidarsi dengan belajar. Kalian kalau diem doang main nongkrong ya, apa namanya, mondar mandir kagak kumpul lagu, itu kan nggak bakal pinter. Karena ilmu itu dengan belajar. Orang yang nggak belajar nggak bakal dapat ilmu. Orang yang nggak belajar nggak bakalan pinter, nggak bakal pinter. Jadi kalau mau pinter ya belajar. Jadi coba yang nyender ini dia, ini nyender, saya nyender. Paling pada sini ke depan. Ya, berarti orang kalau mau pinter ya dengan belajar. Karena udah dibilangin al-ilmu bil ta'allum, ilmu dengan belajar. Atau fal ilmu bidarsi, maka ada pun ilmu ya, karena ilmu bidarsi dapat diperoleh dengan belajar. Kalau yang belajar pasti pinter. Kalau yang malas belajar nggak bakal pinter. Ya, maka kalian semua yang ada di sini masih anak-anak, masih remaja, itu belajar tuh masih enak, badannya gak gampang capek. Beda laki-laki, duduk bentaran udah semutan, asam urat, pinggang sakit, kepala pusing, sini koyo, gitu Pak. Kalau sekarang masih enak, badannya masih nggak gampang sakit, maka malam Jumat datang ya. Ya, fal ilmu bidarsi, maka ilmu itu ya, karena ilmu itu bidarsi dengan belajar, dengan proses belajar. Ya, maka ya wartafa'a, maka hasilnya ilmu itu wartafa'a akan meningkat, akan bertambah sedikit demi sedikit. Yang tadinya kalian nggak tahu, yang tadinya kalian nggak bisa, lantaran ngaji, lantaran belajar, kalian akan bisa. Di sini ada nggak yang siapa yang nggak tahu huruf hijaiyah?
Ada yang nggak tahu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah yang pertama apa? Huruf hijaiyah yang pertama apa? Saya tanya lagi ya. Huruf hijaiyah yang pertama apa? Nah, sekarang tahun 2024. Mungkin 2000 tahun kelahiran tahun berapa nih? Mungkin ya 2 tahun yang lalu deh, 2022. Bisa jadi kalian belum tahu huruf pertama dalam huruf hijaiyah adalah alif. Atau yang udah gede-gede mungkin 5 tahun yang lalu belum tahu. Atau 6 tahun yang lalu, atau 7 tahun yang lalu mungkin kalian nggak tahu. Tapi lantaran kalian belajar, kalian datang ke majelis taklim, kalian datang ke pengajian-pengajian, kalian datang ke TPA, akhirnya kalian tahu. Paham nih? Tadi yang pada ngaji di Al-Mutakhid, pengajian belajar apa? Tajwid. Belajar tajwid. Apa tajwid? Banyak. Ada yang tarokat, ada yang Oh, beda-beda. Kalian tahu idgham mutajanisain nggak? belum sampai situ. Idgham ainun. Idgham mutajanisain. Belum ada. Belum digunakan ngambil guna. Ya nggak apa-apa pokoknya. Ainun tahu idgham mutajanisain nggak? Tahu ini nggak? Mad lazim harfi mushfa'. Nah. Mad lazim mutaqal ilmi. Mad harfi. Pokoknya mat hobi doang, Pak. Bener nggak tahu? Tahu apa lagi? Itu mutaqarribain. Mutajanisain. Gak ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu nih? Nah, ini kitab ini lagi ngomongin itu ketidaktahuan kalian. Fal ilmu bidarsi. Kalau mau tahu terus belajar, nanti akan lewat tuh babnya, akan lewat pelajarannya, dan akan kalian pahami ketika kalian sudah belajar. Paham? Ya, koma wartafa'a, maka hasil dari proses belajar kalian nanti wartafa'a, ilmu itu akan semakin meninggi. Maksudnya apa? Ya, azyadah, akan bertambah dan terus bertambah. Dan Tadinya awalnya mat tabi'i, mat asli, ya. Nanti dari mat tabi'i, mat asli itu akan berkembang tuh. Nanti ketemu apa akan menjadi hukum-hukum bacaan-bacaan yang berbeda. Paham? Paham ya? Tsumma qala wa yagtanim ayyamal hadatsati wallahu a'lamu bis-shawab.